Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seberapapun kayanya hidup kita, rasanya tidak akan pernah berarti jika kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ujian harta yang banyak bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, banyak di antara kita yang mempunyai banyak harta akhirnya lalai dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi bukan kriteria menjadi orang kaya yang tidak mempunyai kesempatan untuk beramal soleh. Justru ketika kita menjadi orang kaya, maka terbukalah kesempatan kita untuk membantu orang lain. Terbuka pula lah kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa dan yang kaya berkecukupan dan tidak menampakkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Orang yang kaya yang bertakwa merupakan sosok sempurna. Selain mereka memiliki kelebihan dari segi materi, orang yang demikian ini juga memiliki kekayaan hati untuk senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja agak sulit untuk menemukan orang yang demikian, sebab kebanyakan orang yang sudah mendapatkan kekayaan seolah lupa akan perintah agama. Bahkan banyak di antara mereka yang terjerumus dalam lembah kesesatan karena kekayaan tersebut. Banyak orang yang sudah memiliki kekayaan berlimpah namun tetap saja merasa tidak puas. Mereka justru terus mencari cara untuk menumpuk harta agar semakin banyak dengan cara apapun termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga mencintai hamba-Nya yang kaya namun tidak menampakkannya. Maksudnya adalah orang tersebut tidak pamer dan tidak sombong atas kekayaan yang dimilikinya tersebut. Namun kriteria ini juga lumayan sulit untuk kita temui di era sekarang ini. Banyak kita jumpai fenomena orang kaya yang suka memamerkan hartanya kepada orang lain. Hal ini banyak ditemukan di media sosial. Ada orang kaya yang berfoto dengan mobil, uang, ataupun memamerkan segala perhiasan mereka agar dilihat halayak ramai. Padahal yang demikian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketahuilah bahwa orang kaya yang sombong itu termasuk dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita diberi kelebihan berupa harta, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Selain kriteria tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai orang kaya yang tetap rendah hati, dermawan, atau gemar bersedekah. Sudah sepantasnya apabila diberikan kelebihan, kita membagikannya sedikit kepada orang yang memerlukan. Sebab dalam harta kita tersebut terdapat jatah kaum miskin yang seharusnya diberikan. Sahabat yang beriman, itulah kriteria orang-orang yang berharta yang dicintai oleh Allah dan kriteria orang-orang yang kaya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un, khairu amata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? 1. Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. 2. Mananah.
Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga? 3. Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami. 4. Hadakoh. Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Barokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barokoh. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asyadakoh. Asyadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikah dengan wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.